Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin video guys ya. Videonya sih nggak aneh-aneh. Aku mau sedikit cerita aja pengalamannya. Karena ada pepatah mengatakan, ada pepatah mengatakan katanya guru terbaik adalah pengalaman. So jadi di sini aku mau sedikit berbagi aja kilas balik kehidupan aku setelah SMA ya. Aku terlahir di keluarga yang mungkin bisa dibilang ekonomi kelas menengah bawah, ya. Tinggal dengan orang tua, sisa ibu, terus bersama kakak-kakakku ya. Lulus di sekolah SMA di tahun 2015, kemudian menjalankan amanah almarhum abah atau ayah. Dimana anak-anak harus bisa sekolah setinggi-tingginya meraih pendidikan, menjalani pendidikan. Ini bukan kisah sedih ya, tapi kalau mau diingat-ingat sih sedih pasti. Dengan berbekal pesangon ya yang diamanatkan negara kepada almarhum abah, pesangon sebagai pensiunan peternak yang lumayan lah waktu itu ya, mungkin sekitar kurang lebih 1 juta per bulan ya, yang uangnya dititipkan kepada ibu untuk dikelola per bulan itu ya. Tapi balik uang 1 juta itu ada 3 anak yang sedang menjalankan pendidikan perguruan tinggi dengan SPP yang lumayan per 6 bulannya. Aku tidak akan menceritakan tentang kilas balik kakak-kakakku ini, tentang diriku sendiri aja. Jadi tahun 2015 berbekal dari saran guru untuk mengambil kuliah dengan jurusan yang ada hitung-hitungannya. Waktu itu aku sendiri nggak tahu sama sekali sebenarnya jurusan yang aku ambil ini apa sih gitu. Jadi kemudian dipilihkanlah aku melalui jalur undangan, mendaftar di Politeknik Negeri Banjarmasin dengan jurusan Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa, Prodi ya, dengan jurusan Teknik Sipil dan Prodi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa. Ya, aku kira kan dengan jalur undangan kita bisa dapat UKT yang murah. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi waktu kuliah itu UKT aku dapat sekitar di 2.500.000 per 6 bulan. Setelah dinyatakan lulus dan diterima, ya senang dong, senang campur sedih ya. Dimana lokasi aku, tempat tinggal aku kan udah terbiasa sama ibuku dari kecil sampai dengan aku SMA, nggak pernah ninggalin ibu. Situ kita harus pisah ya, karena harus merantau. Dan lokasinya kan kampus aku itu ada di Banjarmasin. Aku yang nggak pernah merantau dan ibuku pun nggak pernah pisah sama aku. Mungkin pernah pisah itu sekitar 1 atau 2 hari aja, ninggalin rumah. Nah, jadi sebelum masuk perkuliahan itu kan ada namanya daftar ulang ya. Daftar ulang berarti harus bayar 1 semester pertama. Uang nggak ada, tapi alhamdulillah sebelum sebelum masuk kuliah ya arisan mama aku itu dapat lah sekitar 2.500.000 pas lah buat bayar UKT. Ya dengan berat hati banyak mama kayak, "Mak, ini bujuran kah? Boleh gitu nah kuliah ke Banjarmasin dengan dana kita yang lumayan pas-pasan." Ini kali kisah ngejual kesedihan bukannya. Terus di situ kata mama, ya udah nggak apa-apa lah, ini juga amanat dari abahmu gitu. Ya udah kita ambil lah. Waktu itu pun aku diantar sama kakakku ya ke Banjarmasin mendaftar ulang ya, dengan berbekal uang arisan 2.500.000 dan mama aku mungkin nggak ada simpanan lagi. Terus sampai lagi di Banjarmasin. Di Banjarmasin pun ketika sampai di Politeknik Negeri Banjarmasin, karena kita nggak pakai sepatu kan, kita nggak tahu sama sekali, pakai sana pakai sendal,
Terus pas waktu mau daftar ulang sampai di Poliban itu kita diwajibkan pakai sepatu. Itu momen yang aku ingat juga sih, karena nggak pakai sepatu aku dihentikan sama security ya. Katanya, "Mas, mohon maaf nggak bisa masuk mas, sampean nggak pakai sepatu." Bingung dong aku kan. Nah, terus bilang aja aku sama security-nya, "Ya udah mas, saya pakai bahasa Banjar aja. Ya udah mas, lu minjem sepatu pian barang gitu lah." Jadi di situ dipinjam lah, kasih pinjam sama security-nya, tapi ya diminta juga sih sekitar 20.000 gitu. Buat sebentar aja masuk ke dalam, tapi aja bayar 20.000. Ya udah, setelah itu daftar ulang udah bersih, berhasil, dan balik lagi ke Amuntai. Selama udah Amuntai, alhamdulillah ya. Terus guru aku di SMA nyariin aku kos-kosan yang sangat ramah. Maksudnya alhamdulillah dapat pemilik kos yang sangat bagus, sangat ramah, sangat baik, nganggap semua anak kosnya itu kayak anaknya sendiri. Waktu itu pertama kali ngekos dapat harga kos-kosan itu kalau nggak salah sekitar 150.000 sampai 200.000 per bulan. Udah free listrik, free air, dan semuanya. Dapat fasilitas kamar, terus juga ada dapur umum, WC, kamar mandi. Nah, pas hari keberangkatan aku pertama kali merantau ke Banjarmasin ya, layaknya orang yang bakal merantau jauh, ya pastilah isak tangis sama ibu tuh udah pasti. Pas waktu mau berangkat ya udahlah tangis-tangisan dulu, dan aku sepanjang jalan pun juga ya nangis itu. Berbekal sampai di Banjarmasin pun kita naik motor aja ke Banjarmasin, diantar sama kakak iparku juga ya. Sampai di kos-kosan ya alhamdulillah diterima dengan baik sama ibu kosnya, dianggap sebagai kayak anak sendiri lah. Nah, terus waktu zaman dulu, zaman sekitar 2015-2016 itu, untuk HP ini sih ada sih Android ya, udah mulai masuk Android apa semua. Dan waktu itu aku cuman berbekal HP Nokia 1100 ya. Mungkin kalian pernah punya HP Nokia 1100 yang layarnya itu layar hitam ya, dia tipis kecil ya, kayak gini lah. Dimana teman-teman mahasiswa baru yang lainnya tuh udah pakai Android, ada yang pakai BlackBerry ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat ya. Hari pertama masuk kuliah, bukan masuk kuliah sih, hari pertama dulu kan masa orientasi ya. Terus masa orientasi ya kayaknya tahun 90, kelahiran 90-an, di tahun 2015-2016 itu kan masa orientasi masih didominasi oleh kakak tingkat ya. Jadi pas kita datang, terus sebelum mulai masa orientasi kita datang, kepala kita itu digundulin sama mereka, dipotong-potong, kayak diteriaki macam-macam lah. Gak apa-apa lah. Terus ya alhamdulillah pada waktu masa orientasi selama 3 hari ada momen kocak di mana aku itu diteriakin sama security di situ. Security yang nyamar jadi senior di waktu orientasi, marah-marah terus. Aku disuruh tayamum, gila emang itu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga mau mendisiplinkan orang kan. Sampai akhirnya aku di sana udah mulai masuk kerja nih, udah mulai masuk kuliah. Maaf ya, cerita aku agak belepotan. Sudah mulai masuk kuliah ya, di semester pertama, hari pertama aku gak punya teman, karena aku sendirian dari Amuntai ke sana, dan aku gak punya teman sama sekali. Ya udahlah, di situ coba nyari teman. Dapatlah tuh teman-teman aku dari pas waktu di kampus itu, ada yang dari Tanah Bumbu, ada yang dari Gambut, ada yang dari Banjarmasin, ada juga yang dari Kalteng, ada juga yang dari Tabalong. Ya lumayan banyak kan, karena perkumpulannya di kampus provinsi yang lumayan terkenal ya, otomatis teman-temannya juga dari berbagai daerah. Kuliah sih sama kayak orang juga, alhamdulillah ya, kita bisa bersaing aja sama teman-teman. Nah pas waktu kuliah kan, terus balik lagi aku kasih tahu tadi kan di awal cerita aku bilang sama aku dapat titipan dari pemerintah
Dana pensiun itu sekitar 1 juta per bulan. Nah, dana itu dipakai untuk biaya aku ngekos, biaya makan, biaya operasional aku di Banjarmasin, dan juga untuk biaya mama aku di kampung. Kalau dipikir-pikir dana 1 juta ya nggak mampu kalau dipikir-pikir secara normal, tapi ya kuasa Tuhan kita nggak ada yang tahu ya. 1 juta ya agak banyak kalkulasi. Satu semester itu kan 6 bulan nih, berarti kalau 1 juta cuma 6 juta. SPP aku 2,5 juta, sisa berarti 4,5. Biaya hidup aku sekitar 500 sampai 800 ribu, berarti 500 sampai 800 ribu biaya hidup aku di Banjarmasin. Tambah biaya aku 150, udah sekitar 900 satu bulan, sekitar 800 sampai 900 aku satu bulan di tahun 2015-2016. Sedangkan gaji pesangon dari mama, dari almarhum abah cuma 1 juta. 1 juta, saya 100 ribu. Kalau dipikir akal sehat mana masuk. Tapi akal Tuhan ya, kuasa Tuhan gak ada yang bisa ngatur, bro. Nah, jadi semasa kuliah ya ngejalanin juga, nyari-nyari tambahan. Alhamdulillah diberi sama Tuhan ya kemampuan yang lebih daripada teman-teman sekelas. Jadi untung lah, mungkin mahasiswa yang seangkatan aku atau sekarang pastilah bisa, misalkan kayak ngerjain punya teman terus kasih uang sama dia sebagai tanda terima kasih, atau ya dikasih makan, jajan, apa semua. Jadi semasa aku kuliah itu yang teman aku yang menurut paling baik ya ngasih aku motor selama 4 tahun ya. Itu teman baik aku menurut aku. 4 tahun aku dikasih motor, maksudnya dikasih buat ini motor kamu pakai aja, nanti kita kuliah bareng-bareng apa semua. Itu luar biasa sih. Sampai sekarang jasanya belum bisa aku balas. Mudah-mudahan nanti suatu saat ke depan aku bisa ngebalas jasa temen itu. Terus juga semasa kuliah ya, karena UKT aku 2,5 juta per 6 bulan, ya aku mikir dong, ibuku cuma dapat sekian, mana bisa aku bayar. Ya udahlah, cari-cari info, beraniin diri, ngajuin beasiswa apa semua. Karena di semester 1-2 itu kita nggak bisa ngajuin beasiswa dulu, di semester 3 baru bisa. Jadi semester 1 dan semester 2 itu ya beraniin diri ya, beranikan diri naik ke bagian wakil direktur 3 ya, ngomong ya, kita cerita aja kesedihan kita, kondisi kita. Alhamdulillah dari wakil direktur 3 itu ngebantu ya. Jadi mereka ngasih keringanan, bantuan dari Badan Amil Zakat yang disisihkan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Jadi di situ alhamdulillah di semester 2 sama semester 3 biaya UKT aku yang dulunya 2,5 juta disubsidi lah sekitar 1,5 juta. Jadi aku cuma bayar 1 juta aja lagi. Itu menurutku salah satu bentuk karunia Tuhan juga ya, karunia Tuhan, bantuan Tuhan untuk hamba-hambanya yang mau berusaha. Terus semester 3-nya ya aku nggak melewatkan dong adanya namanya beasiswa. Nah, beasiswa itu ya lumayan juga bisa nutupin beberapa bayaran UKT aku, dan juga bisa bantu-bantu aku buat beli laptop apa semua. Terus suatu masa kuliah juga nyari sampingan, karena tadi dikasih gratisan motor sama temen, jadinya aku belilah, bukan beli sih, waktu itu tahun 2017 awal masuklah aplikasi jasa ojek online ya. Jadi kemarin itu aku pernah jadi frontliner apa rekrutmen orang-orang yang mau jadi driver. Itu menurut aku lumayan. Dimana kalau kita berhasil ngerekrut satu motor itu kita dapat fee sekitar 450.000 untuk motor, dan untuk mobil itu 800.000 sampai 1 juta. Menurut aku itu hal yang lumayan untuk seorang mahasiswa yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu teknologi ya. Alhamdulillah dari jadi rekrutmen itu ya bisa kebeli HP baru, juga bisa beli
ganti laptop lagi. Alhamdulillah dapat sekitaran kurang lebih 10 juta dalam waktu kurang lebih berapa ya, 3-4 bulan kalau nggak salah itu rekamannya. Lumayan juga itu. Dan itu ketika itu aku memanfaatkan Facebook ya, karena aku tahu semua orang mikirnya di Facebook itu paling mudah nyari orang-orang nyari kerjaan kan kebanyakan di Facebook juga, lagi di kota-kota besar. Nah, setelah itu di perjalanan ya lumayan banyak juga sih, ngerjain tugas temen lah apa semua ya. Berjalannya itu di tahun pertama aku kuliah tahun 2017 kalau nggak salah ya, Januari itu kakak aku meninggal satu tuh. Aku masih ingat tuh, ditelepon kakak aku terus bilang ini kakak udah nggak sadarin diri. Terus aku pulang dari Banjarmasin itu sekitar maghrib ya. Aku nggak bilang sama sekali sama orang tua aku lah aku pulang. Dan aku pun nggak tahu kondisinya, kalau sebenarnya kakak aku itu dibawa ke rumah sakit di sekitaran jam 10 malam. Jadi kondisi aku pulang itu kondisi hujan ya. Dari Banjarmasin aku hujan-hujanan sampai di Amuntai rumah itu sekitar 12:30. Aku kira kakak aku itu ada di rumah, jadi aku diam aja. Masuk rumah nggak ada orang. Terus kakak yang lain bilang kakak sama mama ada di rumah sakit. Ya udah, kata aku mau istirahat dulu sebentar, mungkin besok pagi mau ke rumah sakit. Ternyata nggak berselang lama aku sampai di rumah, sekitar 20 menit aku mandi bersih ditelepon lah, kakak udah pulang. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain kan, mama aku pun nggak tahu kalau di rumah. Datanglah mama balik sekalian bawa mayat kakak. Ya udah, mbak kaget, kapan kamu pulang nggak bilang-bilang. Udahlah, di situ mama aku juga nangis ya, karena kehilangan putrinya dan aku kehilangan seorang sosok kakak yang luar biasa, kakak yang sangat membantu aku pas waktu sekolah. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya mau diceritakan. Terus juga alhamdulillah pas waktu kuliah dapat teman-teman yang luar biasa baik, teman-teman yang mendukung kita, staf-staf yang mendukung kita untuk berkembang semuanya. Terus aku juga mau ceritakan dari satu sisi, ibu kos aku yang luar biasa ini, keluarga dari ibu kos yang menganggap anggota kosnya itu udah kayak anak sendiri, kadang dikasih makan, disuruh makan bersama. Kalau bila ada rezeki lebih juga ya dikasih lagi ke kita. Ya mungkin ibu kos yang nggak pernah marah. Itu ibu kos yang udah aku anggap kayak orang tua kedua aku di tanah rantauan. Terus kemudian ya seiring berjalannya waktu perkuliahan ya, di semester akhir alhamdulillah juga kita bisa melakukan kayak orang-orang melakukan tesis, bukan tesis ya, tugas akhir, terus nyari data kesana kemari sendirian ya, karena orang tua kakak aku nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang tahu sistem perkuliahan yang aku jalani. Alhamdulillah setelah sidang aku balik lagi bawa mama aku ke depan ya, alhamdulillah lulus sebagai dapat kategori pujian ya di satu prodi nomor 1 dan di jurusan kalau nggak salah nomor 2 ya. Alhamdulillah aku masih bisa ngasih mama aku tempat di samping dan di depan, dilihat orang banyak di saat acara wisuda di tahun 2019. Setelah itu ya, setelah wisuda kemudian aku diikutkan lagi oleh kampus untuk acara lomba. Mungkin itu kali pertama aku keluar pulau. Jadi aku dipasangkan sama adik tingkat aku di prodi yang berbeda. Kita ikut lomba GIJ, kompetisi jembatan Indonesia gitu. Letaknya ada di Depok kemarin ya, di Politeknik. Ya alhamdulillah juga di situ pas waktu acara lomba
dapat lah sebagai harapan dua kalau nggak salah, kalau nggak harapan dua, harapan satu yang lain lah. Alhamdulillah dari situ juga ada dapat sedikit uang dari kampus dan juga dari Kemendikbud Dikti. Kemudian setelah pulang, alhamdulillah dapat tawaran kerja. Walaupun tawaran kerja aku ini nggak linear ya sama jurusan aku, tapi di situ aku mikirnya ya udahlah, aku ambil kerja aja dulu karena aku nggak mungkin habis lulus kuliah aku harus ada pendapatan atau pemasukan buat aku sendiri supaya aku nggak ngebebanin orang tua aku lagi. Alhamdulillah di situ juga dapat bos ya, dia keras beneran keras, ngomongnya keras tapi orang baik. Aku pernah dibilang bungo lah, bodoh lah, apalah, tapi prinsipnya aku, oh ya udah, aku memang baru pertama kali kerja ya nggak apa-apa lah aku dibilang kayak gitu. Dan juga itu dikasih pengalaman pertama juga sih, dikasih pressure, dikasih tekanan, biar bagaimana kita ini sebagai anak buah bisa terus bangkit. Cuman kemarin itu aku terpaksa harus keluar dari situ karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku kerjakan secara hati nurani. Itu aja sih sebenarnya. Tapi lumayan lama aku kerja di situ dan menurut aku perusahaannya bagus, orangnya juga bagus, pemimpinnya juga bagus walaupun agak keras. Di situ ya alhamdulillah aku ada pengalaman kerja, bagaimana komunikasi sama atasan, bagaimana komunikasi dengan mitra, ya alhamdulillah. Pas dari situ nganggur sekitar berapa bulan ya? Sekitar berbulan ya. Habis itu aku berangkat dapat lagi tawaran kerja yang gajinya mungkin kalau itu nggak cukup buat aku. Tapi karena aku mau nyoba kerja di suatu bidang yang linear dengan sistem kuliahan aku, ya udah aku ambil. Terus merantau lagi jauh lah ke Tanah Bumbu. Lumayan juga sih Tanah Bumbu ya. Kerja sekitar 8 bulan. Di Tanah Bumbu pun aku dapat pengalaman dan dapat cinta pertama. Dan sekarang cinta pertama aku itu udah aku jadiin istri, alhamdulillah. Waktu bekerja di Tanah Bumbu ini aku pernah hampir dibaca orang itu sampai 2 kali. Ya mau dibaca orang pertama itu bukan kesalahan aku ya, tapi kesalahan bos aku. Orang yang mau nagih uang sama bos aku, betul bos aku nggak ada di lokasi, ada cuma aku, ya otomatis aku jadi sasaran. Ya alhamdulillahnya orang itu ya masih sadar dan nggak sampai kena. Dan juga pas waktu aku kerja di Tanah Bumbu itu yang kurang lebih 8 bulan tadi, yang paling aneh itu aku pernah disambar petir, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Oke, setelah 8 bulan di situ ya, tadi aku cerita pembacokan pertama bukan karena kesalahan aku, dan pembacokan kedua itu memang kesalahan aku ya. Tapi alhamdulillah juga aku masih bisa meredakan orang itu, dan alhamdulillah gak ada korban jiwa sama sekali. Lepas dari situ kemudian aku pulang kampung karena habis kontrak ya, karena sistem pekerjaan proyekan itu ya kita berdasarkan kontrak kerja. Maksudnya berdasarkan kontrak kerja proyek, misalkan satu proyek selesai dalam 6 bulan, ya udah kalau habis dari itu, karena kita orang lapangan bukan orang staff, pekerjaannya habis, ya udah habis ya. Dan setelah itu di rumah lagi sekitar 4 bulan ya. 4 bulan dapat panggilan dari teman, dapat info katanya mau nawarin kerja di perkebunan kelapa sawit, tapi bukan ngedodos ya, dalam artian proyekan juga, pembuatan mes apa semua. Dimana kali ini perusahaan dari luar pulau ya, dari Jakarta, yang mana bos besarnya itu adalah China. Tapi alhamdulillah yang datang itu orang Indonesia di Taman Bahan itu. PM-nya itu orang Indonesia, tapi mitra kerjanya orang Cina yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali, pusing. Di situ ya mengelola karyawan itu hampir 250 orang. 250 orang dibantu, tapi kita per tim sih, ada sekitar 7-8 orang lah. 5-7 orang tim pengawasan per lokasi.
tantangan terberat pekerjaan menurut aku di situ dah. Aku hampir dibaca orang sampai 7 kali. Ya mau gimana, kita bekerja dengan orang lokal, bukan ngeremehin orang lokal ya, cuman menurut aku ya kita harusnya bisa seimbang dong. Kalau memang ada masalah di rumah ya nggak usah dibawa ke kerjaan ya. Terus juga ya pengaruh minuman keras lah. Kadang mereka ada beberapa orang yang sebelum berangkat tuh dia udah minum minuman keras. Kita mau negur pun nggak bisa karena udah masuk dalam tubuh dia. Dan agak sedikit pengaruh emosi, nunggu material lama datang, udah itu. Apalagi kalau penggajian telat, senjatanya itu sepanjang ini, ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Pernah satu kejadian, gajian itu telat masuk bukan gara-gara kita, tapi gara-gara tanggal merah. Tanggal merah kan kalau swasta berarti mundur kan, kalau hari Sabtu Minggu berarti harus Senin kan. Itu mereka demo. Ada juga yang karena kita kan di lokasi cuman ngajuin data ke pusat kan yang ngirim uang, terus uangnya telat masuk, datang bawa barang sepanjang 1,5 meter. Temanku cewek gemeteran nangis dia. Situ aku hampir kelahi sama orang berapa kali, tapi ya karena niatnya kerja ibadah, ya udah aku jalanin aja nggak apa-apa. Tapi teman-teman aku yang lain banyak yang nyerah, ya, banyak yang pulang karena takut dan nggak berani. Nah, habis kerja di Marabahan, kemudian ganti bos lah di Marabahan itu. Bos yang benar-benar Cina, dari Cina daratan, yang nggak bisa bahasa Indonesia. Wah, capeknya luar biasa. Dia ngambil proyekan titian panen kalau nggak salah ya, titian panen panjang 6 meter. Kerja rudi aku di situ, tapi nggak apa-apa. Kerja kan namanya kerja juga dibayar. Cuman ya waktunya aja terlalu menurut aku, dari pagi sampai malam. Ketemu pagi lagi. Kita tetap bersyukur sampai waktu-waktu aku dipindahin ke set di Geraha Intijaya di Pulau Pisau, ngerjain proyekan juga rumah. Di situ ya pekerjaan hampir kacau banget ya, karena akses dan material yang sulit. Terus komunikasi aku juga sama orang China itu susah, lumayan. Jadi instruksinya lumayan kedabling, maksudnya penyampaian komunikasi antara aku dan si dia ini di sim pimpinan, karena dia bahasa China. Menggunakan Google Translate kan nggak matching, nggak semuanya matching, nggak matching 100% apa yang kita maksud dengan apa yang dia sampaikan ke translator ya. Di situ pun aku mengakhiri pekerjaanku. Nah, oke, sampai situ dulu ya. Kisah riwayat yang sangat singkat dalam perjalanan sekitar dari 2015 sampai 2024. Berapa tahun itu? Sekitar 7-8 tahun ya. Dalam waktu berapa menit aja. Ini sih sebenarnya cerita singkat, masih banyak lagi momen-momen yang gak aku ceritakan, tapi sampai sini aja dulu ya. Ini sebagai arsip aku. Mungkin kalian juga punya cerita yang agak lucu, cerita yang mengharukan, momen-momen yang bisa kalian ungkapkan di kolom komentar. Kita berbagi aja di anak kelahiran tahun 90-an. Mungkin juga kalian bisa cerita keluh kesah kalian dalam memperjuangkan sesuatu ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.